Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan sahabati yang saya cintai, pertama-tama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga pertama-tama kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran metode dakwah, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kafir, bagaimana sih kita menyikapi kafir dan penyebutan kafir, apakah kafir itu benar disebutkan oleh orang selain Islam, dan kita akan simak sebagai berikut. Oke, dalam bahasa Arab, pertama kafir adalah kafaroh, yang artinya kafir. Dalam bentuk jamaknya adalah kufar. Seseorang yang menutup diri dan menolak. Menutup diri dan menolak. Apa? Menolak apa? Percaya. Percaya kepada Allah dan Rasulnya. Itu artinya kafir. Dan pertama-tama saya sudah mempunyai pendapat. Teman-teman saya apa sih itu kafir? Pendapatnya adalah seperti ini. Menurut kamu apa sih itu kafir? Kafir adalah orang-orang yang tidak bisa dicontohkan. Memang di ajaran agama kita nggak boleh mengutuk orang-orang yang sifatnya itu, karena yang mereka itu mengajak ke arah neraka untuk berbuat tidak baik. Mungkin kesimpulannya kita tidak boleh mengikuti orang-orang kafir ya. Dan yang teman saya satunya adalah kafir itu orang yang tidak beragama disebut kafir. Orang yang nggak beragama memang disebut kafir. Selain Islam itu disebut kafir karena mereka tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau mengimani Rasul, maka dia disebut kafir. Dan udah singkatnya itu aja untuk pendapat teman-teman saya. Dan saya akan ulas kafir lebih lengkapnya. Kafir diberikan kepada siapa saja yang tidak mau menerima kewahyuan Nabi Muhammad, tidak mau menerima Allah, maka mereka disebut kafir. Dengan kata lain, tidak percaya bahwa agama yang diajarkan olehnya berasal dari Allah semesta alam. Bahwa kita tahu sendiri, orang Yahudi, Kristen meyakini adanya Tuhan, meyakini adanya wahyu dan hari akhir. Tapi sekali lagi maaf jika ada seseorang yang non-muslim tersinggung dengan perkataan saya, mereka masih dikatakan kafir. Kenapa dikatakan kafir? Karena mereka tidak mau mengimani Rasul, tidak mau percaya kepada Allah. Mereka hanya meyakini hari akhir, meyakini wahyu. Mereka tidak mau tentang percaya adanya Allah, maka mereka disebut kafir. Dan di dalam kehidupan ini mungkin ada orang yang selain Islam, jika disebut kafir mereka akan marah. Bahwasanya emang sebutan mereka adalah kafir. Kita tidak bisa membenarkan apakah dia marah. Emang dia marah, kita benarkan marah. Tergantung pada tutur kata yang kita ucapkan. Jika kita mengucapkannya, hai kafir, ya kau kafir, maka bahwasanya kita tidak boleh mengucapkan lantang. Bahwasanya Islam berdakwah secara lembut. Kafir adalah menghalangi atau menutup diri, bahasa sopannya. Jadi jika orang yang dikatakan kafir memang marah-marah, kita jelaskan apa sih itu kafir. Nanti pasti dia juga gak akan marah jika udah tahu apa arti kafir. Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu lainnya pernah dikatakan kafir. Mereka tidak marah karena mereka tahu apa sih itu arti kafir. Mereka tahu kafir itu menghalangi, menutup diri. Mereka tidak marah jika mereka dikatakan kafir. Orang-orang zaman dahulu, orang-orang Arab, mereka tidak akan pernah marah jika dikatakan kafir karena mereka tahu kafir itu sebutan bagi mereka. Mereka tidak mau menerima wahyu, tidak mau membuka bahwa mereka itu tahu Allah itu Tuhannya. Mereka menutup diri dari dakwah, makanya mereka disebut kafir. Dan termasuk apa aja sih penggolongan orang-orang kafir? Penggolongan orang-orang kafir. Penggolongan kafir dalam Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah al-muharibin. Yang kedua adalah az-zimah. Yang ketiga adalah al-mu'ahad. Yang keempat adalah al-musta'man. Al-muharibin adalah orang kafir harbi, di mana mencakup orang musyrik dan orang ahli kitab. Dan yang termasuk orang ahli kitab adalah sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta tahtiyahumul bayyinah. Sudah dijelaskan bahwa di sana juga ahli kitab, orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, dan orang-orang yang tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
Orang musyrik dan ahli kitab ialah seseorang kafir yang boleh diperangi karena mereka menampakkan permusuhan dan menyerang kaum muslimin. Yang kedua adalah azimah. Azimah adalah kafir yang membayar jizyah. Apa sih itu jizyah? Jizyah adalah jaminan mereka tunduk pada hukum Islam dan penjagaan kaum muslimin dengan sebab jizyah yang telah mereka bayarkan. Al-Mu'ahad adalah kafir yang memiliki kesepakatan ataupun perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam waktu yang telah disepakati. Al-Musta'man, orang kafir yang mendapat jaminan dari kaum muslimin atau perlindungan keamanan dari kaum muslimin atau suatu muslimin lainnya. Bagaimana sih kita menyikapi hukum memerangi kafir dalam Islam? Hukumnya adalah yang wajib diperangi adalah kafir harbi. Mereka wajib diperangi. Sedangkan untuk kafir mu'ahad, azimah, al-musta'man, mereka haram diperangi. Kemudian jika ada seorang muslim membunuh mereka tanpa sebab atau tanpa alasan, maka mereka termasuk berdosa. Apakah kita boleh menyebut kafir sembarangan? Nabi Muhammad SAW yang juga telah memperingatkan umatnya agar tidak memanggil sembarangan menuding kafir kepada sesama muslim, digarisbawahi adalah sesama muslim. Sebab imbasnya sendiri akan sangat berat bagi sang penuduh dan juga maupun yang tertuduh. Apabila yang orang yang dikatakan kafir itu memang disebut keadaannya kafir, maka itu benar. Dan di sini saya akan menjelaskannya. Seseorang non-muslim atau maaf dan juga seorang Kristen, Yahudi, dan orang selain agama Islam, mereka semuanya adalah kafir. Mereka disebut kafir. Ya memang mereka kafir, mereka tidak percaya Allah, tidak percaya Rasul, maka mereka disebut kafir. Kafir tidak kata kasar. Kafir dalam bahasa Arab. Sudah dijelaskan dari zaman Nabi. Zaman Nabi juga seseorang yang tidak Islam, orang Arab zaman dulu juga tidak marah jika dikatakan kafir. Mereka tahu arti kafir. Menutup menghalangi diri, tidak mau percaya, tidak mau menerima dakwah, yaitu kafir. Tapi jika ada seseorang yang marah saat dikatakan kafir, mungkin mereka tidak tahu apa sih itu arti kafir. Sebagai seseorang yang tahu ilmu, kita mengetahui apa itu kafir, seharusnya kita memberitahunya apa sih kafir dan jangan terlalu marah. Karena kafir bukan pandangan yang buruk, bukan perkataan yang kasar. Dan bagaimana kita menyikapi? Apakah kita boleh berteman dengan seseorang kafir, seorang muslim? It's okay. Kita boleh berteman dengan seseorang non muslim ataupun kafir, sama aja ya, kafir dan muslim. Kita boleh berteman, tetapi kita harus tahu batasannya. Kita tidak boleh menjalin hubungan terlalu dekat. Misal dalam perkawinan, Islam melarang untuk menikah beda keyakinan, pasti melarang. Dan juga tidak boleh mengikuti apa yang ia sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi fine aja jika kita berteman dengan seorang non muslim kafir, asalkan kita tahu batasan kita sendiri seperti apa. Tapi jika kita berteman dengan kafir dan tidak tahu arah, tidak tahu batasannya, kita udah terlanjur cinta dengan orang kafir dan juga ingin bersama, wah itu yang membahayakan pada kaum muda sekarang. Tidak boleh, kita harus tahu batasannya. Itu kita jika kita emang berteman baik kepada orang kafir, gak ada larangan, hanya saja kita harus tahu batasan-batasannya. Dan juga bisa sih kita untuk berdakwah dan juga mengajak dia untuk memeluk agama Islam, manfaatnya baik gitu. Apabila seseorang kafir dia tidak menerima perkataan orang Islam bahwa disebut kafir, bagaimana kita menyikapinya? Kita menyikapinya dengan secara lembut, jangan secara kasar, karena suatu perkataan yang kasar akan menimbulkan bahaya, ya kan? Jadi saat seseorang non muslim dikatain kafir, mereka marah. Sebagai orang yang tahu, kita jelaskan secara lembut,
lembut ya. Islam berdakwah secara lembut, bisa berdakwah secara terangan sembunyi kan. Jadi kita perluas ilmu dalam hal ini agar kita bisa tahu bagaimana kita menyebut seseorang kafir. Sayangnya jika kita agama Islam dan disebut kafir, gak boleh kalau disebut kafir. Udah saya jelaskan tadi, kafir termasuk perkataan yang kasar. Kalau jika saya sikapi sekarang, kafir bukan perkataan kasar. Dan digaris bawahi lagi, kafir dalam bahasa Arab kafar udah kafir, itu kafir, gak bisa kayak jangan kafir dong, panggil aja dan muslim ya, kebanyakan orang manggil dan muslim selain Islam. Tapi kalau dipanggil kafir juga nggak masalah sih. Tapi jika memang ia tahu arti kafir, artinya menyikapi kafir, orang non muslim itu tahu kafir, dia tidak akan marah. Tapi jika dia belum memahaminya, pasti dia akan marah. Coba saja jika dia tidak mau dikatakan kafir, apakah dia mengimani Rasul, mempercayai Allah? Enggak kan? Berarti dia disebut kafir. Jadi jangan marah jika kalian disebut kafir, memang itu sebutannya. Tapi ada juga kayak gini, saya nggak pernah tuh menyebut kafir dengan teman saya. It's okay, it's fine, oke gitu. Kita nggak nyebut kafir dan muslim aja, itu terserah panjenengan mauan, bisa disebut kafir atau bisa disebut non muslim. Tapi bahwasanya emang mereka disebut kafir ya. Dari perkataan kafir itu bisa, kalau kafirnya lantang menyebut dengan marah, hai kamu kafir, kamu wajib dibunuh, kamu gak mengimani Allah, mengimani Rasul Allah. Dari garis bawah, wajib dibunuh, nggak boleh jihad. Jika jihadnya tanpa alasan, dia wajib dibunuh. Lah orang kafir itu tidak memerangi, yang wajib diperangi adalah orang yang musyrik. Kafir harbi itu yang wajib diperangi. Tapi emang jika kafir dalam melindungi kaum muslimin, masih dalam damai, itu nggak boleh diperangi. Sekian dari penjelasan tentang kafir, apa sih, bagaimana kita menyikapi kafir, apa saja tentang kafir. Dan jika memang penjelasan saya kurang tepat ataupun banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.